Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Belanda menyesal. Ole Romeni tinggalkan Oranje dan gabung Timnas Garuda. Indra Syafri diganti. PSSI tunjuk Keisuke Honda, Giovanni Van Bronckhorst tangani Timnas U20. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Belanda menyesal. Ole Romeni tinggalkan Oranje dan gabung Timnas Garuda. Indra Syafri diganti. Timnas Indonesia kini sedang dalam masa persiapan intensif menjelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, Garuda Nusantara tergabung di grup C dan akan menghadapi lawan tangguh, yakni Australia. Pertandingan ini bukan hanya sekadar uji coba kekuatan, tetapi juga akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju panggung sepak bola dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menghadapi tantangan besar dalam meracik strategi melawan tim berjuluk Soceros tersebut. Australia dikenal sebagai tim dengan pengalaman panjang di Piala Dunia, memiliki pemain-pemain berkualitas yang merumput di liga-liga top dunia, serta gaya bermain yang disiplin dan agresif. Namun, di tengah persiapan ini, kabar menggembirakan datang dari sosok Ole Romeni, striker keturunan Indonesia yang kini menjadi pusat perhatian. Baru saja bergabung dengan klub Oxford United di Liga Inggris, Romeni langsung mencuri perhatian meski hanya bermain 4 menit dalam debutnya. Dalam waktu singkat itu, ia nyaris mencetak gol yang menunjukkan bahwa naluri tajamnya sebagai penyerang tetap terjaga meski berada di liga yang lebih kompetitif. Kehadiran Romeni di Timnas Indonesia pun diharapkan menjadi solusi bagi lini depan Garuda yang selama ini dinilai masih kurang tajam. Namun, kabar baik untuk Indonesia ini justru menjadi luka bagi Belanda. Di negeri tulip, keputusan Ronald Koeman yang tidak memberi Romeni kesempatan bermain untuk Timnas Oranje kini mendapat sorotan tajam. Pelatih Belanda tersebut bahkan secara terbuka mengakui kesalahannya. Dalam sebuah wawancara, Koeman menyebut bahwa lini depan Belanda sedang tidak berada dalam kondisi terbaik, dan Romeni bisa saja menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Kami mungkin telah membuat keputusan yang salah, ungkap Koeman. Karir Ole Romeni di Eropa sebenarnya tidak bisa dianggap remeh. Musim lalu, bersama FC Utrecht, ia tampil di 3 kompetisi bergengsi, yaitu Eredivisie, KNVB Beker, dan playoff Liga Konferensi Eropa. Meski hanya mencetak 1 gol, kontribusinya cukup terasa. Memasuki musim baru, Romeni tampil lebih percaya diri dan mencatatkan 2 gol dari 7 pertandingan melawan tim-tim besar seperti AS Alkmaar dan FC Twente. Keputusan Romeni untuk membela Timnas Indonesia dianggap sebagai keuntungan besar bagi Garuda Nusantara. Dengan kualitasnya, ia bisa menjadi ujung tombak yang diandalkan saat menghadapi tim-tim besar seperti Australia. Namun, di sisi lain, keputusannya juga menimbulkan kekecewaan mendalam di Belanda. Banyak media dan pengamat sepak bola di sana menilai bahwa Belanda telah kehilangan salah satu talenta terbaik yang seharusnya bisa menjadi aset penting bagi masa depan Oranje. Kehadiran Romeni juga membawa dinamika baru di Timnas Indonesia, khususnya di sektor penyerangan. Striker-striker lokal seperti Hoki Caraka, Dimas Drajat, dan Egy Maulana Fikri yang sebelumnya menjadi andalan kini harus bersaing ketat untuk mempertahankan posisi mereka. Banyak yang menganggap bahwa performa mereka selama ini belum cukup konsisten, terutama dalam menciptakan peluang dan mengeksekusi serangan. Namun, persaingan sehat ini justru menjadi keuntungan besar bagi Timnas. Dengan masuknya Romeni, setiap pemain dituntut untuk tampil maksimal demi mendapatkan tempat di skuad utama. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Kombinasi antara bakat diaspora seperti Romeni dengan semangat dan kecepatan pemain-pemain lokal bisa menjadi kunci sukses Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Australia akan menjadi tantangan nyata bagi Garuda Nusantara. Tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga sebagai tolok ukur sejauh mana Timnas Indonesia mampu bersaing di panggung internasional. Dengan strategi yang matang, mentalitas juara, dan kontribusi maksimal dari Ole Romeni, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil. Kini, seluruh perhatian dan harapan publik tertuju pada Timnas Garuda, khususnya pada sosok Romeni, yang digadang-gadang bisa menjadi pahlawan baru bagi sepak bola Indonesia. PSSI tunjuk Keisuke Honda, Giovanni Van Bronckhorst tangani Timnas U20.
Timnas Indonesia U20 baru saja mengalami kekalahan yang menyakitkan dari Yordania U20. Kekalahan ini memperlihatkan banyak kelemahan di dalam tim, seperti kurang tajamnya penyelesaian akhir dan lemahnya organisasi pertahanan. Hasil ini menjadi sorotan, terutama terhadap pelatih Indra Syafri yang dinilai gagal memaksimalkan potensi pemainnya. Di tengah evaluasi yang dilakukan, keputusan mengejutkan muncul dari Indra Syafri. Ia resmi mencoret 3 pemain diaspora, yaitu Matthew Baker, Timothy Baker, dan Jens Raven dari skuad Garuda Muda. Menurut Indra, langkah ini dilakukan berdasarkan performa mereka yang belum memenuhi standar untuk bersaing di level internasional. Namun, keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan penggemar. Ada yang mendukung langkah tegas ini demi kualitas tim, tetapi ada pula yang menilai para pemain diaspora seharusnya diberi lebih banyak waktu untuk beradaptasi dan membuktikan diri. Kritik terhadap Indra Syafri semakin meluas. Banyak yang mempertanyakan apakah ia masih pantas memimpin timnas U20, mengingat sejumlah keputusannya yang dianggap kurang berpihak pada pemain diaspora. Ketua PSSI Erick Thohir pun mengambil langkah drastis. Dikabarkan, Indra akan digantikan oleh Keisuke Honda sebagai pelatih kepala. Honda, yang sebelumnya melatih timnas Kamboja, dinilai sebagai sosok yang tepat untuk membawa perubahan positif bagi Garuda Muda. Pengalaman dan visinya dalam pengembangan pemain muda diharapkan dapat mengangkat performa timnas U20. Tidak hanya Honda, PSSI juga mempertimbangkan untuk menghadirkan Giovanni van Bronckhorst sebagai asisten pelatih. Mantan pelatih Feyenoord ini memiliki reputasi hebat di kancah sepak bola internasional. Kombinasi Honda dan van Bronckhorst diakini bisa memberikan dampak besar, terutama dalam memaksimalkan potensi para pemain diaspora yang selama ini sering kurang mendapatkan tempat di timnas. Langkah ini dipandang sebagai strategi serius untuk meningkatkan kualitas tim. Selain itu, PSSI juga tengah berusaha merekrut seorang pemain muda berbakat dari klub di Belgia untuk memperkuat Garuda Muda di Piala Asia mendatang. Pemain ini diharapkan mampu memberikan warna baru dalam permainan timnas U20. Namun, kekhawatiran mulai muncul di kalangan penggemar. Banyak yang khawatir, apabila Indra tetap memimpin, pemain-pemain diaspora seperti ini tidak akan mendapatkan kesempatan bermain yang cukup. Keputusan untuk mengganti Indra Syafri dengan Keisuke Honda dan Giovanni van Bronckhorst menjadi perdebatan hangat. Beberapa pihak mendukung perubahan ini, mengingat filosofi modern yang dimiliki kedua pelatih tersebut. Di sisi lain, ada yang merasa bahwa perubahan di kursi pelatih tidak cukup tanpa pembenahan di aspek lain, seperti program pengembangan pemain dan manajemen tim. Kini, harapan publik ada di tangan Erick Thohir untuk memastikan timnas U20 bisa lebih kompetitif di masa depan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.